Setelah ngebahas beli jual obligasi FR di aplikasi Bibit, muncul pertanyaan seperti ini. Nah, benar sekali. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana beli jual saham, terutama di aplikasi Bibit. Tenang saja, ini semua dimulai dari nol. Jadi bahkan kamu yang sama sekali nggak pernah pencet itu beli saham, kamu bakal ngerti setelah nonton video ini sampai habis. Dan saya beritahukan, apabila teman-teman sudah mengerti konsep ini, saya yakin di aplikasi-aplikasi trading ataupun investasi saham manapun, teman-teman juga pasti bisa langsung mengaplikasikannya, karena ya rata-rata sama. Mungkin yang membedakannya ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi satu dengan yang lainnya. Jadi kita langsung let's go saja. Ya, jadi yang pertama saya munculkan dulu aplikasi Bibit saya di sini. Oke, sudah muncul, dan kemudian saya tahu saya harus update portofolio saya dulu terlebih dahulu. Pasar uang ya, ini nggak ada perubahan. Ini merupakan kode referral. Oh iya, bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Bibit, bisa download aplikasi Bibit di Play Store ataupun App Store, dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar dapat cashback 25.000. biar saya juga dapat, jadi dapat di pasar uang gitu ya. Nah, lanjut, kalau untuk reksadana obligasi masih plus stabil 3%-an. Kalau untuk di reksadana saham ini sudah plus 7,77. Wih, gila, keren banget ya ini angkanya 777 ya. Kemudian di yang lainnya ini sudah plus 3,16%. Secara keseluruhan porto saya plus 4,98%. Hijau teman-teman. Oke, lanjut langsung bagaimana dengan beli jual sahamnya. Ini loh, ada di bagian sini ya, yang saham warna ungu ini teman-teman. Pertama yang perlu dipastikan, apabila teman-teman ingin membeli saham, pastikan teman-teman ada saldo di RDN. Ya tentu saja aplikasi Bibitnya juga harus sudah Bibit Plus, karena dengan adanya Bibit Plus kita ada buat rekening RDN. Nah, jadi pastikan ada saldo di RDN untuk pembelian ataupun penjualan saham. Sorry, untuk pembelian saham. Kalau jual kan kita terima duit, ya kan? Lanjut teman-teman. Tampilan pembelian saham di aplikasi Bibit ini menurut saya super simple ya teman-teman ya, karena nggak diberikan terlalu banyak pilihan. Seperti pertama yaitu paling atasnya itu ada cari saham. Di sini teman-teman bisa cari saham apa saja. Kemudian di agak bawahnya itu IHSG, indeks harga saham gabungan. Istilahnya itu adalah angka ya teman-teman ya, gambaran umum pergerakan saham secara keseluruhannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tahu ada gambaran ya. Jadi kalau misalnya pasar saham gimana? Oh, lagi minus nih 0,43%. Berarti kita tahu lagi ngebahas IHSG-nya ya teman-teman ya. Jadi pasar sahamnya itu nilai gabungan secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan saham naik apa turun? Lihat di IHSG-nya. Nangkep sampai sini? Kalau nggak nangkep jangan malu tulis di komentar, Yung tolong pelanin sedikit ya. Saya lebih suka yang pelan-pelan Yung. Nanti baru kalau udah agak enakan cepetan, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di bawahnya ini ada yang trending ya teman-teman ya. Trending BBCA, bukan trending dance-nya Flower Jisoo, bukan, tapi ini trending saham-saham yang diperdagangkan seperti BBCA, Goto, PTBA, BBRI, Adaro, UNTR, ITMG, ASII, GGRM, Pegas. Yung dikit banget sahamnya Yung, ini nggak bisa di scroll lagi ya? Iya, nggak bisa. Tenang aja, tapi beli jual sahamnya semuanya lengkap. Teman-teman tinggal ketik aja di cari saham ini. Misalnya teman-teman mau cari saham apa, contohnya Kalbe Farma yang nggak ada ya, KLBF, dia bakal muncul juga, tapi dia nggak muncul di layar utama karena tadi dia nggak trending ya. Kalau dia trending dia muncul. Jadi kalau teman-teman kalau bisa hafal nama sahamnya, susah dong yuk, ketik aja di Google. Kalau nggak, ketik aja namanya. Contoh nih, selain Kalbe Farma ketik apa? Contoh Mayora kan, biskuit itu kan, ketik aja Mayora. Loh kok Mayora ya, kayak gini ya. Tuh dia juga muncul nama perusahaan dan kode sahamnya. Jadi seenggaknya teman-teman tahu dulu ya, ingin beli saham apa. Biasanya kalau kebaca di berita biasa ada dikasihkan nama perusahaannya, berikut juga kode sahamnya. Sampai di sini nangkep? Ingat, kalau nggak nangkep langsung tulis di komentar, jangan malu-malu ya. Iya, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kemudian yang di bawahnya itu adalah watchlist. Apa yang kita pantau, kita lirik. Seperti kamu memantau si dia lagi ngapain, dia sukanya apa, nonton apa sih, drama K-pop apa yang lagi dia tontonin, dia sukanya apa. Seperti itulah kurang lebih. Dia sukanya makan apa ya, hobinya apa, zodiaknya apa. Banyak sekali ya. Kamu lagi liatin siapa, lagi PDKT dengan siapa. Begitu pula dengan watchlist di saham. Apabila ada pergerakan ataupun menurut teman-teman, oh ini kayaknya sahamnya berpotensi, tapi saya masih agak ragu, saya watchlist kan dulu, seperti saya menge-watch
watchlist BBCA. Ini contoh. Oh iya teman-teman, semua contoh di sini saya tidak ada anjuran membeli ataupun menjual ya teman-teman ya. Oh, Hyung ada watchlist BBCA, pasti BBCA bakal naik. Enggak seperti itu juga. Ini contoh. Nah, seperti itu. Misalnya teman-teman mau tambahkan, bisa tambahkan di sini langsung teman-teman tambahkan aja. Seperti apa? Contoh nih ada Goto PTBA. Contoh kita tambahkan BBRI. Ketik aja bintangnya di sini. Oke, dia akan langsung muncul di sini watchlistnya. Ya, ini jadi dia tampilannya di depan, jadi kita lebih enak untuk melihatnya. Ya, untuk layar utama ini sungguh sangat simple, tidak ada kesusahan sama sekali. Bener kan teman-teman? Oke. Lanjut lagi, kita masuk ke BBCA sahamnya. Secara kita klik, kita langsung ada lihat bahwa BBCA di atas kiri atasnya ada bahwa dia adalah sektoral perbankan. Seperti yang tadi ya teman-teman. Waktu kita mau tambah watchlist, di sini di atasnya ada sektor saham, ya energi, basic industry, cyclical, industrial dan macam-macam, banyak sekali di sini. Kemudian indeks saham. Nah, ini loh ya teman-teman yang kita ngomongin seperti contoh reksadana BNI AM IDX 30 nih, IDX 30 minus 0,46%. Jika kita klik, maka ini adalah 30 saham yang ada di IDX 30. Tuh teman-teman bisa lihat. Biasanya ya teman-teman ya, saya senang kalau misalnya ditanya, Hyung, saham itu kan banyak sekali, saya mau lihat dari yang mana dulu ya. Nah, ini contoh ketika kita memilih, contoh kita ingin PDKT ya terhadap suatu cewek, kita kan pasti nggak bisa, oh semua cewek kita sambar habis, kita langsung chat semuanya, kan nggak kan. Tentu ada kriteria atau kesukaan diri kita masing-masing. Seperti contoh rambutnya panjang, kulitnya putih, habis itu kakinya tidak menginjak tanah. Bukan seperti itu. Maksudnya kita balik lagi ke saham ya. Contohnya dia tanya, Hyung kan udah banyak sekali saham, saya mau melirik yang mana dulu Hyung? Nah, ini biasanya saya kasih tahu. Coba kamu lihat dari indeks-indeks gede, saham-saham yang masuk indeks-indeks gede. Kenapa? Setidaknya dia sudah di screening terlebih dahulu, sehingga dia masuk ke indeks saham seperti IDX 30, LQ45, Sri Kehati, JII, ISSI ini untuk yang syariah. Jadi bagi teman-teman yang ingin investasi saham syariah, teman-teman juga boleh lihat indeks saham ISSI ini, ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya adalah saham-saham yang syariah, ya teman-teman. Coba kita lihat Telkom, kita klik Telkom, halo. Oh, rupanya nggak bisa ya kalau di daftar ini ya. Oh, berarti di bibit ini hanya ngasih listnya saja ya teman-teman ya. Dia nggak bisa lihat, dia cuma bisa tambahkan ke watchlist. Saya coba tambahkan ke watchlist Telkomnya, dan kita lihat apakah dia benar saham syariah. Kita klik di situ, lihat di kiri atasnya telekomunikasi, sampingnya syariah, ya teman-teman ya. Oh, ini tanda bobo, artinya market sedang tutup. Memang ketika video ini dibikin market sedang tutup. Dia ada kasih tahu tuh, ini ada countdown waktunya juga. Market buka Senin sampai Jumat jam berapa? Jam 8 pagi ya. Oke, benar kalau saya nggak salah. Kalau salah mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi sampai mana tadi? Watchlist ya, watchlist yang tadi ditambah ini. Sampai yang, oh kalau sahamnya banyak, mulai dari analisa yang mana. Seperti contohnya kita lihat dari indeks saham ini. Contoh kita ingin analisa dari 30 saham yang masuk dalam IDX 30 ini, yang mana boleh kita investasikan. Seperti itu contohnya. Daripada harus satu-satu melototin, kita harus beli saham yang mana kan banyak banget. Ataupun dari berdasarkan sektoralnya. Oh, sektoral belakangan ini teknologi lagi kenceng-kencengnya, tinggal klik teknologi dan kita tinggal pilih sahamnya. Tuh ada 31 saham, silahkan dipilih contohnya. Lanjut lagi. Jadi ini untuk sementara ya, untuk gambaran depan-depannya kan udah tahu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke yang misalnya ini, kita contohkan ke yang BBCA ya teman-teman. Ini tampilan awal BBCA, bank ya, harganya 9050 turun 100 rupiah atau minus 1,09%. Di bawahnya ada grafik 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, year to date, 1 year, 3 year, and 5 year. Jadi selama 5 tahun terakhir BBCA sudah naik 110,47%. Investasi yang sangat menarik di bank BCA kalau kita melakukan DCA ya. Oke teman-teman, BCA DCA, oh pantas nggak saudara sih. Lanjut lagi teman-teman, di bawahnya sedikit ada yang namanya key stats ya teman-teman ya. Key stats ini tuh adalah istilahnya poin-poin penting dalam laporan keuangannya ya. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, ingin nge-request, kita bikin di video terpisah. Tapi kalau teman-teman ingin mempelajarinya sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah, it's no problem. Seperti PE, PETTM, annualist, habis itu ada PB, ada NPM, ada debt to equity, total debt, total cash, market cap, dividen yield. Lihat selengkapnya, maka ini adalah laporan keuangannya. Net income, laba bersih, ataupun laporan keuangan pendapatannya, revenue di sini ya teman-teman ya. Bisa dipilih, oke. Ini akan berubah hasilnya teman-teman.
Tuh, lihat angka-angkanya. Di valuasinya tadi di PE itu ada di halaman depan. Kalau per share itu earning per share, EPS ada TTM-nya, ada EPS anualisasi, berarti EPS yang anualis ini per tahun, TTM mungkin per periode ya. Ini singkatan di tiap aplikasi mungkin berbeda. Cash per share kuarternya berapa, book value per share-nya berapa, terus ada solvency ini mengenai, oh kalau misalnya nggak ngerti ini, kita tinggal klik ini juga ada keterangan tuh, debt to equity quarter, kebablasan ngomongnya ya, rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas ya. Cash adalah aset perusahaan dan total debt, nah, ini semua dijelasin juga, jadi nggak perlu terlalu nge-google tuh, di sini juga bisa dilihat tuh ya kan, EPS nilai dari keuntungan dari perusahaan dialokasikan setiap lembar saham biasa selama 1 tahun terakhir. Nah ini TTM benar kan, kuarter kan, 4 kuarter terakhir. Nah, cash per share ada keterangannya di sini. Profitability ini tentang tingkat profitnya, ada GPM, gross profit margin. Pokoknya ini kalau di Bibit ini dia istilahnya menampilkan secara gambaran besar, gambaran umumnya. Teman-teman jika ingin melihat ini lebih detail, teman-teman bisa download laporan keuangan perusahaannya di Kisei kalau saya nggak salah ya. Teman-teman tinggal ketik aja laporan keuangan berapa. Karena setiap perusahaan TBK wajib melampirkan laporan keuangannya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, bisa dicari laporan keuangannya di Google. Lanjut lagi teman-teman. Yuk, udah selesai bahasnya? Belum selesai ya. Lanjut lagi ya. Masih banyak kan kopi tehnya? Oke. Kemudian setelah itu di bawah key stats ya, itu kunci-kunci penting dari perusahaannya, ada analisa penilaian. Ya, ini contohnya ada 37 analisa penilaian, yang suruh beli 23, yang suruh hold tahan itu 13, dan yang suruh jual itu 1. Ya, ini kita lihat di analisa penilaiannya. Informasi ini hanya referensi untuk bantu kamu mengambil keputusan. Kami menyarankan kamu untuk tetap riset dulu untuk memaksimalkan keputusan. Oke, ini jadi hanya analisa penilaian ya, hanya untuk gambaran kita, oh ini bener nggak sih kenapa mereka suruh beli ya, kayak gitu ya, tetap dianalisa lagi. Nah, target harga analis yaitu adalah di target 9.640, sekarang harganya sudah 9.050, target tertingginya tuh mungkin 11.500 ya, kalau amit-amit cut loss mungkin di harga 8.000 mungkin ya, kita nggak tahu juga target para harga analis ya. Oke, corporate action yaitu ada dividen. Ini menjelaskan dividen itu biasanya dividen secara simpel sederhananya ini kalau kita ngomongin ya, mungkin teman-teman lebih familiar yang disebut dengan bunga deposito. Kita simpan deposito dikasih bunga kan, kayak gitu kan ya. Kalau dividen itu di saham ya. Jadi kalau kita beli saham ya, itu ada cum date-nya, recording date-nya. Itu cum artinya apabila kita beli saham atau megang saham sampai tanggal 28 ya, kita berhak dapat dividennya sebesar 170 per lembar sahamnya. Nangkap soal dividen ya? Kurang lebih kayak gitu. Lu megang saham nih, gue kasih lu dividen, kasih lu istilah dalam depositonya bunga gitu loh ya. Nangkap kan sampai sini kan? Nih gue kasih lu ciuman. Enggak juga kayak gitu. Jadi kalau cum date, yang penting teman-teman catat cum date-nya ya. Cum date itu adalah hari. Jadi kalau teman-teman jual di tanggal cum date ini contoh 28 Maret, teman-teman pegang BBCA contoh, teman-teman jual di tanggal 28, teman-teman nggak berhak dapat dividennya meskipun teman-teman sudah pegang di saham 10 tahun ya. Jadi catat di cum date-nya. Boleh jualnya kapan Yung? Di X date tuh di sampingnya 29 Maret. Ibarat kata teman-teman beli di tanggal 28, teman-teman jual di tanggal 29, teman-teman tetap punya hak untuk dapat dividennya. Yang penting di cum date-nya. Selama di cum date selesai, masih pegang, X date-nya mau jual terserah, udah bakal dapat. Lu sok tahu lo Yung, benar apa enggak? Tenang, gini gua bersertifikasi WPPE, Wakil Pialang Perusahaan Efek. Dulu saya sekarang sertifikasinya udah mati karena saya nggak bekerja lagi di perusahaan sekuritas ya. Jadi sedikit ilmu adalah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian saham terkait, ini mungkin saham-saham terkait, kita lihat ya, ada BBRI, BMIR, BBNI, BLU, saham-saham terkait itu saham-saham yang sama sektornya ya, yaitu di perbankan. Kemudian juga ada berita. Kemudian di bawahnya ada tentang perusahaan. Ya, ini seperti diarinya, diari perusahaan BBCA merupakan bla 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 dan sebagainya. Oke, sampai di gambaran awal ini kita semua sudah enak, udah dapat ya teman-teman ya. Kita back dulu, kenapa? Nanti saya kasih tahu.
Saya contohkan, kita lihat Goto saja ya teman-teman ya. Kenapa saya contohkan Goto? Karena posisi saat ini saldo RDN saya cuman 500.000, mohon maaf. Jadi kalau beli BCA itu kita wajib ya teman-teman ya, kita langsung klik beli aja ya. Klik beli, ini contoh ya teman-teman ya, nggak suruh lu beli ya, ini contoh ya. Contoh saham Goto ini 104. Pembelian di saham itu minimal 1 lot teman-teman. 1 lot itu 100 lembar. Yuk, lot itu apa? Itu satuan saham. Kayak lu beli jeruk, beli buah. Beli jeruknya berapa? 1 kilo ya. Teman-teman nggak mungkin bilang kan, beli jeruknya berapa? 2 senti. Orangnya bingung, lu beli jeruk beli apa gitu kan. Oke, seperti itu. Jadi beli jeruknya berapa? 2 kilo. Beli sahamnya berapa lot? 5 lot, 6 lot. Itu satuannya. Satuannya 100 lembar. 1 lot sama dengan 100 lembar. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kamu jangan bikin bingung. Saya mau beli jeruk ya, berapa? Kira-kira 200 hektogram. Bingung dia kan. Atau saya mau beli jeruk 2000 desigram. Apaan itu kan? Nah, itu istilahnya adalah satuan-satuan ya. Jangan terlalu bingung. Yang penting ingat, satuan untuk pembelian saham itu lot. 1 lot itu 100 lembar. Yang dulu kan itu dulu 500, sekarang udah 100. Jangan ngomong-ngomong masa lalu. Makin diingat makin sedih ya kan. Sampai di mana lanjut? Oke, teman-teman, kita akan coba langsung ya ini. Ini harga belinya 104 ya teman-teman. Di atas ini ya teman-teman, lihat ya, karena penutupannya di harga 104. Jumlah lotnya ini misalnya kita kan satu nih, tuh 10.410. Lu kan bohong kan, Yung kan 104 kali 100 baru berapa? 10.400. Karena ada fee beli dan fee jual di sini ya. Kalau nggak salah untuk bibit itu fee beli fee jualnya itu sudah murah banget. Mohon maaf kalau saya salah, seingat saya 0,1 untuk pembelian, 0,2 untuk penjualan, 0,1% dan 0,2% ya. Kenapa penjualannya ada naik lebih sedikit? Karena ada pajak 10% untuk penjualan saham. Sehingga transaksi di bursa saham ini sudah bebas dari pajak. Dalam artian, lu beli, lu jual, lu itu kalau keuntungan itu udah net bersih, tinggal dilaporin aja ya teman-teman ya. Lanjut lagi sampai mana? Oke, ini contoh pembeliannya 10.400. Kita lihat di order book ya, di bawah sini ada open. Open itu harga pembukaan teman-teman ya. Pasti kalau udah familiar dengan open, ya hampir keceplosan ya. Open pasti kalian udah familiar. High itu harga tertinggi, low itu harga terendah ya. Lot itu jumlah lot yang mungkin ditransaksikan pada hari itu. Value itu nilainya, val itu nilainya. Average harga rata-ratanya. Di bawah yang tulisannya nggak hijau itu ada F buy dan F sell, yaitu foreign buy dan foreign sell. Foreign buy itu asing beli berapa banyak, foreign sell itu asing jual berapa banyak. Nah teman-teman, dalam pembelian dan penjualan saham itu ada yang namanya paling kiri itu lot, sampingnya dikit itu bid, sampingnya lagi as, kemudian yang terakhir itu lot. Ini ibarat kata kalau teman-teman ngerti atau pernah ngikutin lelang, begitu juga dengan beli jual saham ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan ya teman-teman dari sini, perhatikan harga yang paling di atasnya 103 dan 104. Bid di 103, as di 104 teman-teman. Permintaannya di 103, penawarannya di 104. Bid itu permintaan, as itu penawaran. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena saya udah janji dari 0 sampai bisa. Kalau nggak bisa ya, video ini bakal gua hapus saja. Jadi harus bisa ya. Kalau bisa langsung like ya videonya ya. Oke, jadi misalnya kalau teman-teman mau antri beli saham itu bisa. Jadi kalau misalnya harga Goto menurut teman-teman ini ketinggian, saya mau antrinya di harga 100. Bisa nggak? Bisa. Input saja harga 100 ya. Kemudian teman-teman eksekusi, beli. Contoh ya, ini tuh. Beli harganya, harga beli 100, jumlah lot 1, ini broker fee 6, exchange fee 4. Jadi totalnya adalah 10.000 lewat 10. Konfirmasi. Oke, masuk order sudah diterima. Itu contoh. Ketika pas market dibuka, kan ini sedang tutup, maka orderan teman-teman akan langsung masuk ke harga 100. Begitu juga ketika live trading berjalan ya. Di sini nangkep. Apakah saya dapat Goto di harga 100 waktu itu? Jawabannya enggak. Karena posisinya sekarang adalah 103, 104. Jadi jangan heran ketika teman-teman nanya seorang broker kepada saya, halo, posisi Goto harganya berapa? 103, 104. Bingung. Loh, Goto sejak kapan naik sampai 100.000 lebih? Nah, bukan seperti itu. Itu biasanya pemisah. Bidnya berapa? 103, jualnya yaitu 104. Bid dan as, permintaan dan penawaran. Lah yuk, kalau saya mau beli langsung gimana? Kalau beli langsung, lihat harga penawaran tertinggi langsungnya. Itu harga penawaran terendah ya.
Kebalik saya. Jadi kalau mau beli itu kita lihat harga penawaran terendah yaitu 104. Kalau teman-teman ketika live trading dan teman-teman pijitnya harga beli 104, jumlah lot 1 dan posisinya seperti ini, dipastikan langsung dapat satu lot. Kecuali kalau marketnya lagi jalan gila-gilaan, lagi cepet-cepetnya sampai pindah harga, teman-teman mungkin bisa keceplosan atau kelewatan. Tapi ini seandainya posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Kita beli 104 satu lot ya teman-teman ya. Ini jumlah total yang harus dibayar, konfirmasi. Dan harusnya udah dapat karena market tutup jadi belum dapat. Seperti itu. Masalah beli di sini ada yang bingung? Oke, saya harap teman-teman nggak bingung ya. Ingin kalau bingung, teman-teman langsung saja tulis di komentar bingungnya di mana ya. Jadi kita bisa beli antri harga berapapun yang menurut teman-teman masuk akal dan teman-teman sudah analisa dan di harga situ cocok. Ini contoh 103 sampai 94 bebas, teman-teman bisa input saja. Tapi kalau input di sini berarti teman-teman antri sampai dapat giliran teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin ngebeli langsung nih saham, nggak mau pakai antri-antrian, langsung teman-teman beli di penawaran terendah yaitu 104. Yung, kalau belinya saya salah pencet di 107, saya dapat 107 atau 104 yung. Dapatnya 104. Ya, jadi kalau ini misalnya teman-teman tak sengaja kepencet harganya 107, teman-teman beli satu lot dan teman-teman klik beli seperti ini, maka yang terjadi adalah teman-teman mendapatkan harga dengan penawaran terendah yaitu 104. Oke, ini soal pembelian. Ada yang bingung? Saya harap enggak. Beda ya, kalau teman-teman beli harganya di bawah 103 dan 103 itu antri, kalau teman-teman kepencet beli dia harganya 104 langsung dapat. Apabila di atas 104 didapatkan di 104. Ya, ngerti sampai sini? Kalau udah ngerti sudah di videonya. Belum masuk yang penjualan, masih sadar kan, masih melek kan matanya. Sekarang kita masuk yang ke penjualan. Sama halnya dengan pembelian, begitu juga dengan penjualan. Teman-teman, penjualan ini saya agak sulit memberikan contoh karena satu posisinya saya belum ada sahamnya. Ya, jadi kita ibarat aja boleh ya teman-teman ya. Ibarat saya punya Goto satu lot yang tadi saya beli, saya udah dapat ya teman-teman ya. Saya mau jual nih, ini lawan dari pembelian ya tadi. Sekarang penjualan. Apabila teman-teman pasang di harga 104 ini jual, maka teman-teman akan antri. Teman-teman boleh pasang harga di atas 104, boleh banget. Misalnya, oh Goto saya mau jual di harga 110 contoh. Teman-teman pasang di harga 110 dan teman-teman antri hari itu juga. Ya teman-teman ya. Kemudian apabila teman-teman ingin jual langsung seperti tadi beli langsung, berapa teman-teman pencet harganya? Benar sekali, di 103 yaitu di permintaan tertinggi. Jadi ketika teman-teman jual Goto satu lot di harga 103 posisinya seperti ini, maka saham Goto teman-teman akan langsung laku. Nah, begitu soal penjualan. Sama seperti pembelian, apabila teman-teman salah klik, wah saya kepinjit jual di harga 100 yung, jadi gimana? Tetap laku di permintaan tertinggi yaitu di harga 103. Ini nggak bisa antri slip langsung hajar di 100, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Dan teman-teman perlu dicatat, memang di beberapa aplikasi lain punya fitur-fitur lain, tapi di sini apabila teman-teman klik sini beli ya teman-teman ya di sini, maka biasanya kalau misalnya teman-teman antri beli ini di harga 100 ya teman-teman ya, contoh di harga 100 dan dia tidak ada memberikan tambahan kondisi seperti apapun ya teman-teman, klik beli seperti ini ya dan konfirmasi. Dan apabila di harga 100 hari itu teman-teman nggak dapat, maka semua ordernya akan otomatis dicabut. Tutup market 4.15, benar bukan? Ada pre-closing kan, pukul 16 sampai 16.10 sampai 16.15 harga pre-closing ya. Dan tutup benar-benar marketnya 16.15 ya, benar kan? Nah, ketika ditutup semua orderan antrian akan dicabut. Selesai sudah pembelian dan penjualan. Oke, video ini sudah belum berakhir karena saya bilang dari 0 sampai bisa. Ya, teman-teman ya. Sekarang pasti muncul pertanyaan, "Yung, barang yang saya antri itu kalau saya di tengah jalan saya nggak mau beli, nggak mau jual lagi gimana?" Di setiap aplikasi ada yang namanya order list. Seperti yang ada di Bibit ini ada di bagian transaksi saham. Teman-teman cek. Di sini tuh ada kan muncul pembeliannya, pembelian ya teman-teman ya, di sini Goto. Ini pembelian yang kita lakukan. Ini lihat detail pembelian. Nah, di sini teman-teman ada dua. Ya, ada dua yaitu yang di bawahnya teman-teman lihat amen ya dan cancel order. Amen bukan si Ameng yang jual galon, bukan. Beda teman-teman. Ya kalau di sini namanya gitu sih. Kalau di daerah teman-teman namanya siapa ya? Oke, amen itu kita melakukan perubahan harga.
Seperti yang tadi, misalnya kita nggak menjadi beli di harga 100, kita contoh langsung, kita ketik amen, teman-teman bisa milih, teman-teman mau dijualnya apakah dinaikin antrinya di harga 101, atau mungkin lotnya dinaikin ya teman-teman ya, atau dikurangin jadi 0, nggak bisa. Kalau yang dari besar ke kurang mungkin bisa, dari kecil ke kurang ya, nggak susah ya teman-teman ya. Misalnya dari tadi kita antri 3 lot, mau dibikinin 2 lot bisa, habis itu kita dari 1 lot mau dinaikin dari 2 lot bisa ya teman-teman ya. Itu amen. Teman-teman coba lihat 101 jadi 2 lot, kita amen kan, konfirmasi. Oke, kita lihat di transaksi lagi ya, paling bawah ini teman-teman lihat statusnya sudah amended, sudah diubah. Tadi berapa, 101 ya, ini harusnya paling atas tuh, ini yang 2 lot tadi kita baru ini input ya, tuh 101 2 lot ya. Nggak percaya, kita coba lagi yang paling bawah. Ini kan udah amen ya, kita nggak bisa klik apa-apa tuh, nggak ada bisa di apa-apain lagi karena dia sudah diubah. Ini antriannya sudah diubah dan nggak ada lagi ya. Jadi jangan takut, yuk nanti kebeli 2 bagaimana yuk, itu kan nggak sesuai dengan, nggak mungkin seperti itu, karena udah kau ke amen, yang lamanya udah hilang, dia ganti yang baru. Oh ya teman-teman ya, seperti ini contoh kita amen ya. Kita coba amen lagi teman-teman ya, kita di harga 106 kita coba 5 lot. Oke, amen, konfirmasi, udah dia langsung ke amen lagi. Teman-teman lihat yang di bawah ini amen kan, sorry ini sudah di amen, ini udah nggak ada lagi. Kita back, kita ke transaksi, kita lihat di saham, kita scroll, ini udah di amen, yang ini juga udah di amen ya, udah ada 2 yang di amen, ini 10.400 ini juga udah di amen ya. Yang di atas ini yang beli 5 lot yang tadi baru kita pijit kan, amen, itu 1065 amen, ini sudah di amen, sudah diubah. Kemudian yang sampingnya itu adalah cancel order. Di beberapa aplikasi itu katakannya withdraw ya, bisa juga dikatakan withdraw. Jadi ini kita transaksinya sudah selesai, pembelajarannya juga sudah berakhir sampai sini, maka transaksinya akan saya withdraw semua ya teman-teman ya, karena saya nggak mau antri beli GoTo dulu ya. Jadi takut saya lupa nanti dia masukkan orderan saya dan dapat pula nih saham-saham kan, bingung saya nanti gimana kan, karena tidak sesuai dengan analisa saya cancel dulu semua, saya withdraw dulu semua. Amen, withdraw dan withdraw. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah mempelajari bagaimana beli jual saham dari nol sampai bisa. Harapan saya ketika teman-teman sudah nonton sampai di detik ini, teman-teman sudah bisa beli jual saham ya teman-teman ya, di aplikasi Bibit maupun di aplikasi-aplikasi trading atau investasi lainnya. Jika teman-teman punya teman yang ingin belajar beli jual saham, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman lainnya. Jika teman-teman merasa video ini sudah membantu teman-teman untuk memahami beli jual saham, jangan lupa tinggalkan like-nya. Dan apabila teman-teman masih bingung, punya pertanyaan ataupun request, jangan malu, tulis saja di komentar. Saya siap untuk menjawab. Teman-teman lihat di video-video sebelumnya, saya selalu menjawab semua komentar teman-teman sebisa saya, secepat mungkin. Seperti itu. Dan apabila teman-teman ingin menonton video-video lainnya, teman-teman boleh klik video yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk mengikuti apa yang akan saya bagikan berikutnya dengan cara subscribe saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.